Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, maka kita nggak akan pernah kenal itu namanya hidayah. Yang biasa Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan ketika khutbatul hajah, beliau mengatakan, man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, karena manusia semua tersesat, kecuali orang yang Allah kasih hidayah. Maka barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, tatkala hidayah itu dicabut, sejuta ustadz kita datangkan, seluruh nabi menyampaikan, maka dia tetap tidak akan beriman. Abu Lahab itu paman Nabi dan sempat menjadi besan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Talib itu tahu dengan kebenaran Islam, tapi juga tidak berikrar bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka semoga kita pandai menjaga hidayah ini, dan semoga Allah mematikan kita di atas Islam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari ini berapa kali antum salawat buat Nabi? Antum punya waktu khusus enggak buat salawat? Atau kalau sempat aja? Bagaimana Ubay bin Ka'ab ketika dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadikan semua waktu dia berdoa, dia punya momen dia memohon kepada Allah, isinya salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membuktikannya dengan mengamalkan itu sunnah, tapi dalam bab salawat kadangkala kita kurang. Maka coba antum hitung. Hari ini, adakah antum duduk menyempatkan diri untuk mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Antum punya waktu enggak untuk itu? Perlu seorang muslim itu punya waktu bermuhasabah. Nanti mungkin sebelum antum tidur, antum coba memikirkan hari ini, apakah aku sudah benar-benar memanfaatkan waktu, atau ternyata ada waktu yang lewat yang kelak kita akan menyesal. Apa tema kita malam ini? Apa jemaah? Nah, yang belum jadi orang tua angkat tangan. Udah nikah tapi? Oh, belum nikah, belum jadi. Jadi suami aja belum mau jadi orang tua antum. Kalau belum nikah itu belum jadi suami. Prosesnya baru nanti jadi suami, kecuali antum nikah sama janda punya anak. Langsung antum ngurusin anaknya orang gitu kan. Iya, yang udah nikah bertahun-tahun belum punya anak ada. Insya Allah, semoga cepat punya anak. Yang belum nikah, semoga segera menikah. Paling enggak kajian ini sebagai muqaddimah, persiapan antum untuk menjadi ayah. Karena kita berada di masa yang menakutkan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun yang lalu beliau meninggal dunia? Nah, ada hadiahnya enggak? Mana panitia nih hadiahnya? Ada insyaallah. Ada. Lagi dibeliin. Ya, bentar lagi dikirim hadiahnya. Berapa tahun yang lalu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam? Nah, ayo. Berapa? 15 tahun yang lalu. Enggak tahunnya. 1400 tahun yang lalu. Anak ingin yang detail dan benar. Nah, 1436. Sahih. Kapan meninggal Rasulullah SAW? Hah? Ngitungnya gimana? 47. Kurangin 9. Nabi tahun 9 Hijriah masih perang ke Tabuk. Belum meninggal beliau. Tapi betul, 1436 itu betul. Makanya cuma anak kepingin tahu rumusnya antum itu dari mana gitu. Kasih hadiah beliau nanti ya. Yang tahu rumusnya. Mana? Kapan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam? Baru dikurangi. Beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Di saat itu, dalam hadis riwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. 1436 tahun yang lalu beliau menyampaikan tidak tersisa dari dunia kecuali bala dan fitnah. Bagaimana dengan masa kita sekarang? Beliau berkata kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam, badiru bil amal. Kalian bersegeralah beramal. Sebagian kita ini ngaji udah lama, pengamalannya masih menunda-nunda. Beliau mengatakan ini sama 1436 tahun yang lalu mengatakan badiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya orang ini beriman, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih ikut kajian, masih beriman. Pagi harinya sudah murtad. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dia? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan dunia ini. Dan masa itu sudah terjadi. Berapa banyak orang yang murtad? Berapa banyak orang Islam tapi ya nggak tahu Islam itu apa. Bahkan ada orang-orang yang anti sama agama padahal dia Muslim. Maka di sini peran orang tua sangat diperlukan. Karena sejatinya semua yang lahir itu, kullu mauludin, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas la ilaha illallah. Dia tahu siapa Tuhan. Kalau dia tidak diganggu, dia akan berada di atas agama Allah. Terus kenapa kalau kita melihat 75%, 3/4 penduduk bumi ini nonis. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata yang menyebabkan 3/4 penduduk bumi itu nonis, orang tuanya. Orang tuanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang membuat dia jadi Yahudi, yang menciptakan orang ini menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Maka peran orang tua
sangat penting sekali. Maka kita perlu belajar. Sayangnya, Anda nggak tahu ya. Ada nggak di Indonesia ini sekolah untuk menjadi orang tua? Kuliah? Atau mata kuliah? Ada mata kuliah wajib untuk menjadi orang tua. Ada nggak? Bayangin, Jam. Hal yang sangat urgen. Dan insya Allah 99% anak-anak yang kuliah itu bakal jadi suami dan bapak, istri dan ibu. Tapi ternyata mata kuliah itu nggak pernah ada. Ya nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Karena sejatinya waktu kuliah dan waktu kita di luar lebih banyak di mana? Di luar. Berapa jam sih kuliah? Berapa SKS? 160 ya, 1 tahun, 150 lah. Apa sampai lulus itu? Kira-kira 140-an, 150 SKS, 4 tahun jemaah. Sedangkan kita hidup berapa tahun? Dan 4 tahun itu pun nggak full kita belajar. Maka tatkala kita tidak mendapatkan ilmu tentang menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua di bangku perkuliahan, nggak perlu cari kambing hitam. Kitalah kambing hitam. Kita yang seharusnya mencari ilmu tersebut. Salah satunya kajian seperti ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu? Mana angkat tangan, yang jawab angkat tangan. Berapa kali? 73. Iya. Ini hampir betul. Hampir. Kalau angka itu nggak bisa kurang. Berapa? 74. Berapa? 83. Udah lupa. Anak pikir antum sudah ingat jemaah. Berapa kali jemaah? 73, 75, 76, 83. 89. Yang 89. Kasih hadiahnya. Nggak nyontek, enggak? Nyontek kan? Iya 89 kan? Iya, itu jawab duluan, nyontek duluan dia. Lebih cepat nyonteknya. Iya, kasih hadiah. Kasih hadiahnya dia. 89 kali. Ini panggilan yang nomor 88. Ini panggilan nomor berapa? 88. Yang 89 siapa yang ingat? Nah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Subhanallah, tutup dengan taubat. Panggilan itu, kasih hadiahnya nanti ya. Mana hadiahnya belum datang-datang antum? Antum nemu di mana ini? Bukan punya orang kan? Iya, antum bagi tadi yang pertama jawab beliau. Nah. Ya, kasih belakang antum. Kemudian yang belakang situ. Nah, yang 89 walaupun nyontek kita kasih hadiah jemaah. Kalau yang sebelah sini. Mana aja antum kasih sudah, Masya Allah. Jadi berapa kali panggilannya? 89. Antum kok bisa 73 tadi? Baru baca sampai 73. Iya. Yang 89 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sama di surat yang sama. Di ayat ke-10. Dari surat At-Tahrim. Oh, 10? 8 jawab. 8. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bayangin dia. Panggilan pertama, kedua, ketiga, ke-70, ke-80, terakhir suruh tobat. Karena sejatinya kita semua pelaku dosa. Di ayat 6, di panggilan yang nomor 88 ini, Allah memanggil orang-orang beriman agar menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan tatkala kita naik pesawat, yang belum naik pesawat semoga segera naik pesawat. Karena ini hanya ada di pesawat, nggak tahu di kapal laut ada apa enggak ya? Penjelasan tentang ini, apabila terjadi kondisi darurat, kemudian
masker oksigen itu turun, siapa yang pertama pakai? Orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jangan mikirkan anak. Karena kalau engkau mikirkan anak, boleh jadi engkau dan anakmu nggak selamat dua-duanya. Karena ketika masang dia, kehabisan oksigen, dia mati, anaknya mati juga. Maka dia harus selamatkan dirinya dulu. Pasang buat dia, kemudian dia memasangkan buat anaknya dalam kondisi sudah dapat bernafas dengan normal. Maka Allah katakan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu, gimana dia mau ngasih? Kalau dia nggak selamat, mungkinkah dia menyelamatkan orang lain? Nggak mungkin. Dengan cara apa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kalau diri kita dengan belajar. Kita harus tahu jalan-jalan ke neraka dan jalan-jalan ke surga. Tadi yang datang ke masjid MHT, masjid ini? MHT. MHT. Apa? Oh, Muhammad Husni Tamrin. Kalau antum nggak tahu jalan, nggak akan nyampe. Antum pasti ketika ke sini, imma antum sudah pernah ke sini, atau antum akan cek pakai Google Map, pakai Waze, pakai apa, cek. Oh, di sini jalannya. Oh, di sini rame ternyata. Oh, di sini ada jalan tikus. Oh, di sini ada banjir. Ketika antum tahu, insya Allah selamat. Ana pernah dibawa supir awal-awal anak ke Jakarta ya. Karena anak orang kampung jemaah ya. Awal-awal ke Jakarta dijemput ya, pakai mobil mewah. Supirnya ngomong, Ustadz lewat sini Ustadz, sepi jalannya. Anak ngomong iya, anak nggak tahu Jakarta. Antum mau lewat mana, mau disesatkan, anak nggak tahu gitu loh. Yang penting nyampe. Nih Ustadz jalannya sepi kan, zen Bismillah. Ternyata banjir jemaah. Pantesan sepi. Nggak ada yang lewat sana gitu loh. Lalu dia ngomong, afwan Ustadz ya, anak nggak tahu Ustadz. Akhirnya dia lewat jalan yang macet. Tapi tadi, orang ketika dia nggak punya ilmu, boleh jadi dia merasa benar. Tapi ternyata salah. Maka cara menyelamatkan diri kita adalah ilmu. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Baru setelah engkau punya ilmu, di sini tugas orang tua, mengajarkan kepada anaknya. Dan orang barat sampai sekarang, mereka menyampaikan bahwa pendidikan di rumah adalah pendidikan yang paling utama sebelum anak itu ke sekolah. Maka tolong para orang tua, sebelum anaknya ke sekolah, dia perlu mendidik dan mengajari anaknya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dia menukil dari Ad-Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban buat setiap muslim ayyu'allima ahlahu. Dia harus memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada istrinya yang pertama. Kenapa? Karena biasanya suami sering keluar. Jadi istilah fatherless. Fatherless. Apa bahasa Indonesianya? Kehilangan sosok ayah. Dari dulu ayah itu kayak gitu. Bukan sekarang. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu perang 6 bulan. Mereka berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, berbulan-bulan meninggalkan kota Madinah. Sama siapa tuh istri sama anak-anaknya? Enggak ada bapaknya. Baru datang sampai Madinah, tugas lagi, berangkat lagi. Yang bermasalah ketika orang tuanya ada di rumah tapi hilang. Nah, itu bermasalah. Ada tamu, bapaknya ada. Kata anak, tunggu ya, anak lihat ya. Bapak hilang, gak ada. Lagi di pojokan tuh. Lagi main handphone. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kalau bapak nggak ada di rumah sejak dulu itu, siapa yang mendidik anak-anaknya para sahabat? Emaknya. Imam Syafi'i nggak ada bapaknya. Imam Bukhari nggak ada bapaknya. Ya kan memang yatim. Nah, yang nggak yatim pun, sebagian sahabat itu harus riba. Harus menjaga di perbatasan negeri-negeri Islam pada waktu berbulan-bulan.
Kita bisa lihat saat ini di negeri kita umpamanya. Seorang prajurit ketika dikirim ke Papua umpamanya. Berapa lama dia menjaga di perbatasan situ? Sampai 9 bulan. 6. Terus siapa yang ngurusin anak-anaknya? Emaknya. Maka yang pertama harus dilakukan seorang suami mendidik istrinya. Istrimu yang akan 9 bulan mengandung anak. Di perutnya. Dia duduk anaknya bersama dia. Dia tidur anaknya bersama dia. Dia sholat anaknya bersama dia. Emaknya ngaji anaknya ada di dalam perutnya. Maka hal ini menjadi perhatian utama seorang laki-laki. Ngajarin siapa? Istrinya. Ana bukan lulusan pesantren, Ustaz. Jamaah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Jangan dipikir nuntut ilmu agama itu ustadz. Ana nggak mau jadi ustadz. Ada apa anda belajar agama? Engkau belajar agama karena engkau muslim. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipelajarin. Yang dia ajarkan kepada istrinya. Kalau dia nggak sempat, umpamanya suaminya, ya sudah, bawa ke masjid. Datangkan, yuk datang ke masjid MHT sini. Istriku duduk sini, HP-nya mana? Biar nggak sibuk pegang HP engkau. Sini, dengarkan kajian Ustaz. Kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku untuk mendapatkan ilmu. Mau nggak mau, sama. Ini kewajiban, bukan bicara sunnah. Setelah Indonesia merdeka, pada waktu itu berpikir yang namanya memerangi buta huruf. Jadi pemerintah punya program-program di masa Soekarno dulu, memerangi buta huruf. Kemudian di Orde Lama mulai berpikir belajar selama berapa tahun? 6 tahun. Terus jadi belajar berapa tahun? 9 tahun gitu loh. Islam sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada negara yang namanya Indonesia, sudah mewajibkan Muslim itu belajar. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, baca. Maka Dhahhak dan Muqatil mengatakan haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban setiap muslim ayu 'allima ahlahu. Siapa saja keluarganya, istrinya, kerabatnya, budak-budaknya, yang perempuan dan laki-laki. Apa ilmu yang harus diajarkan? Ma faradallahu alaihim, yang Allah wajibkan buat mereka. Dan apa yang Allah larang. Maka ternyata antum punya kewajiban mengajarkan kepada pembantu antum, pegawai-pegawai antum. ART, kadangkala bosnya ngaji, dia nggak pernah ngaji. Nggak peduli nih yang namanya majikan dengan kondisi ART-nya. Padahal dia akan titip anaknya sama itu ART. Emaknya berangkat, bapaknya berangkat. Siapa yang menimang-nimang itu anak? ART. Kita juga wajib mengajarkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qu anfusakum bi af'alikum. Jagalah diri kalian dari api neraka dengan amal perbuatan kalian. Wa qu ahlikum bi wasiyatikum. Dan selamatkan keluarga kalian dengan mengajarkan kepada mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin. Semuanya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setelah Nabi SAW mengatakan itu, Nabi nggak diam. Nabi mulai mendetailkan. Supaya nggak ada yang berpikir, saya bukan pemimpin. Maka beliau mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang suami itu pemimpin di rumahnya. Seorang bapak itu pemimpin di rumahnya dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, dan wanita. Jangan sampai berpikir itu tugasnya suami. Oke, suami sudah punya tugas dan kewajiban.
Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepada dia. Harta suami, rumah suami, anak-anak suami, wal khadim, dan pembantu. Itu pemimpin. Masya Allah. Ada yang rame-rame. Itu pemimpin juga, jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi setiap kita itu pemimpin. Jangan pernah merasa, enggak, saya bukan pemimpin. Kok pemimpin? Tapi skalanya beda-beda. Tugasnya beragam. Yang jelas pertanyaan itu akan ditanyakan. Apakah kita menjalankan tugas dengan baik atau tidak? Ahibati fillah. Menjadi orang tua yang ideal buat anak-anak yang soleh. Yang pertama, ya, engkau harus jadi orang soleh. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, seorang tabi'in. Dia ini punya mbah namanya Hazan. Mbahnya itu sahabat Nabi. Ketika mbahnya datang, mbah itu apa bahasa Betawinya? Engkong. Engkong. Apa? Engkong. Engkong. Iya, engkong kan? Salah betul. Iyalah kakek lah, Anda takut salah diketawain. Kakeknya, mbah itu bukan bahasa Indonesia. Kayaknya sudah masuk KBBI ya. Coba lihat, antum cek nanti. Eyang ya. Nah, ada Mbah Priuk. Antum tahu mbah itu kan, seperti itu. Padahal di Betawi itu kan, ternyata pakai mbah gitu kan. Datang si kakeknya Said ini. Namanya Hazan. Hazan itu artinya keras kepala, coba. Sulit, sukar, dan keras kepala. Ketika datang Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" kata dia. Hazan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta sahal." Engkau sahal, mudah. Apa kata mbahnya? Enggak, aku Hazan. Aku susah, kata dia. Aku enggak mungkin merubah nama pemberian orang tuaku. Dia terserah engkau, kata Nabi SAW. Kata cucunya, gara-gara kakeknya nggak mau dirubah namanya, fama zalatil huzunatu fina ba'd. Itu keras kepala, sulit diajak ya negosiasi atau itu dirubah kita sampai ke cucunya. Maka Said ketika dia punya anak, apa kata dia? Dia mengatakan kepada putranya, la azidanna fi salati. Aku akan menambah salatku agar Allah menjaga engkau untukku. Jadi orang tua yang ideal adalah orang tua yang memperbaiki dirinya dengan beramal soleh. Karena anak-anak itu kadangkala salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Salah mendengar tapi tidak salah melihat. Dia lihat bapaknya main HP terus ya. Enak kayaknya main HP. Terus dia ngomong, "Nak, taruh HP-nya." Sambil pegang HP bapaknya, "Taruh HP-nya." "Iya, Pak." "Loh, taruh HP-nya." "Iya." "Loh, kok masih pegang?" "Loh, anak pikir suruh pegang HP, Bapak pegang HP." Itu yang terjadi. Maka Said mengatakan, aku akan menambah ibadahku. Yang mana kalau bicara menambah ibadah, gak mungkin menambah yang wajib. Zuhur 4 rakaat jadi 8 rakaat, gak mungkin lah. Yang dia akan tambah, yang sunnah. Dan di mana sholat sunnah biasanya dikerjakan? Di rumah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Di rumah. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Nah, lihat. Antum bingung. Di mana? Di rumah. Kecuali sholat wajib. Itu hadisnya seperti itu. Khairu sholatir rajuli fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Maka di sini ketika bapak ini pulang dari masjid, hamparkan sejadah, dia sholat, anaknya lihat. Dia tanya sama emaknya, "Bapak kan udah sholat. Sholat apa lagi Bapak?" Mulai dia melihat pemandangan yang indah di rumahnya. Karena seorang istri itu kadangkala libur sholat.
Walaupun Ana melihat ada bapak-bapak yang libur sholat. Ana nggak tahu ya, ada apa ya. Ada apa kira-kira kok ada bapak-bapak yang libur sholat jemaah? Cuti, ada bapak, ya Allah mudah-mudahan kita dikasih hidayah jemaah. Dan semoga saudara-saudara kita yang masih belum sholat dikasih hidayah agar sholat. Sahih. Kita kalau melihat orang nggak sholat itu doakan. Jangan diejek. Jangan diremehkan. Boleh jadi nanti dia sholat, kita berhenti sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi, ketika seorang ayah ini setiap pulang ke rumahnya, dia sholat, dia ngaji, sang anak akan tumbuh besar melihat bapaknya beribadah. Kalau antum pegang HP, biar anaknya lihat. Kalau memang antum sedang melihat sesuatu yang penting, ajak anaknya, bapak nonton apa sih? Lihat nih. Bapak nonton ciptaannya Allah. Ajak ngelihat binatang-binatang anaknya. Lihat nih nak, Masya Allah. Nah. Jadi anak itu akan dekat sama orang tuanya. Emak-emak biasanya, ya nggak semuanya sih ya. Kalau lagi ada tamu apa, nah, pegang-pegang sana. Supaya nggak ngangguin mak. Padahal seharusnya ditemenin tuh anak. Maka tambah ibadahnya. Di surat Al-Kahfi ayat 82, ketika Khadir membunuh remaja itu dibunuh. Dan Nabi Musa mengingkari pembunuhan itu. Lalu Khadir cerita, kejadian-kejadian yang menurutmu itu mungkar, ada sebabnya. Wa ammal jidaru, adapun bangunan yang mau roboh itu, yang kemudian kita renovasi, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu punya 2 anak yatim yang tinggalnya di kota. Ini rumahnya di desa. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan itu ada harta simpanan milik mereka. Kok bisa Allah kirim Nabi Musa dan Khadir merenovasi rumahnya 2 anak yatim ini? Apakah karena 2 anak yatim itu anak soleh? Enggak, masih kecil-kecil dia. Masih yatim, belum balik. Ternyata penyebabnya, ini orang tua yang ideal. Wa kana abuhuma salihah. Bapak 2 anak itu orang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Dan Tuhanmu menginginkan agar 2 anak yatim itu tumbuh besar, dewasa, wa yastakhrija kanzahuma. Lalu mereka bisa mengeluarkan harta tersimpan milik mereka ini, rahmatan mir rabbik. Itu kasih sayang dari Tuhan. Maka kalau ingin anak-anak kita jadi anak soleh, ya orang tuanya jadilah orang soleh. Ya, di antara cara untuk jadi orang soleh, carilah ibu yang soleha. Anak telat ngajinya Ustaz. Anak milih ibunya dulu, sama-sama nggak sholat. Ada aja. Sama-sama kita kerja di tempat yang haram. Kita jauh dari ketaatan. Bagaimana sekarang? Ya diperbaiki. Tapi buat yang masih belum nikah, jangan fokus kepada kecantikan. Banyak orang mengatakan menikah untuk memperbaiki keturunan. Yang mau diperbaiki fisiknya atau hatinya? Dua-duanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Antum cari yang cantik, yang soleha. Tapi antum harus bercermin dulu lah. Iya, karena ada orang yang gagal, nador ini gagal, di sana tolak, ini gimana Ustaz? Ya masalahnya itu nggak bercermin. Orang itu, loh Ustaz, ana ini orang soleh Ustaz. Kenapa mereka nolak orang soleh kayak ana? Itu buktinya antum belum soleh. Kalau antum soleh ditolak, antum akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Ya udah takdirnya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Nanti nador lagi. Maka perlu jamaah. Kadangkala kita ini terlalu tinggi spek yang kita inginkan. Ana mau yang putih, rambutnya pirang, matanya biru, sum-sum kakinya itu kelihatan dari luar. Di mana antum dapat kayak gitu? Makanya ada seorang pemuda itu ngomong sama Syekh.
Syekh, ana ingin nikah dengan orang yang kayak gini. Dia sebutkan kriteria yang Masya Allah. Kata Syekh, kalau ada kayak gini, ana dulu yang nikah. Bukan antum gitu. Allahu Akbar. Gimana? Insya Allah lah. Iya, jadi intinya tadi mencari ibu yang soleha. Mungkin anak itu akan kecewa sama bapaknya. Ketika dia mengatakan kepada bapaknya, ayah, gara-gara ayah menikah sama ibu yang kulitnya gelap, akhirnya anak jadi gelap. Yang disalahkan siapa? Bapaknya. Enggak, nak. Ada orang putih sama putih, anaknya gelap. Ada. Ada enggak? Benar jemaah. Gimana untuk ngelihat? Ada. Ada yang pernah datang di masa Nabi SAW. Seorang bapak, dia mengatakan, ya Rasulullah, istriku melahirkan anak hitam. Padahal dia putih, istrinya putih. Dia meragukan, ini anaknya siapa ini? Betul. Akhirnya Nabi SAW tanya, engkau punya onta? Iya punya. Apa warnanya? Ada yang merah, ada yang putih, ada yang aurak. Aurak itu yang biru ke gelap lawan aja. Loh kok bisa itu? Warnanya gelap tadi. Ya mungkin mbah-mbahnya ada yang gelap. Oh mungkin anakmu juga nih, mbah-mbahnya ada yang gelap. Oh iya ya Rasulullah. Betul siapa? Maka jangan khawatir ketika antum menikahi seorang wanita, tahu-tahu anaknya kok nggak sama antum, boleh jadi nenek moyangnya jemaah. Dan nenek moyang kita satu, Adam dan Hawa. Tapi ternyata lahirnya kayak gini, beda-beda. Antum bisa lihat, beda-beda kita semua jemaah. Maka tadi memilih ibunda ini penting sekali, apalagi di masa sekarang ini. Kalau antum salah memilih ibu, boleh jadi ibunya nggak mau punya anak banyak. Orang dulu, masya Allah, jemaah. Mana yang orang dulu? Anak tanya di sini. Kita kasih hadiah. Bapak satu saudara berapa? 7. Yang satu saudara lebih dari 7. 11 antum. Berapa? 12. Kalah antum. Ada yang 12 di sini. Ada yang 12. Ada yang lebih? 13. Yang lebih? Kasih yang 13. Masya Allah. Jamaah. Kirimkan ke yang 13. Subhanallah. Subhanallah. Jamaah. Orang dulu kayak gitu jamaah. 13. Padahal bapaknya penghasilannya tidak tetap. Nah, tapi yakin dengan rizki. Yang sering ana ceritakan di Bondowoso jam, ada seorang ustadz rahimahullahu taala punya anak 28 dari satu istri. Sekarang istrinya 4 nggak nyampe 20. Ini satu istri. Gimana kalau istrinya 4? Kali berapa? Kali 4 jam. Subhanallah, antum lihat jamaah. Orang-orang dulu tadi memiliki istri-istri seperti yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan tazawwajul waludal wadud. Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. 2 nih. Suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak nggak penyayang, repot antum. Iya. Antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu a'lam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan Fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya 2. Mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya. Dan jangan takut, di negeri kita masih banyak pulau yang kosong. Betul, jamaah. Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? 17.000 lebih pulau. Yang baru terisi berapa pulau? Waktu SD, anak belajar tuh 6.000. Masih sisa berapa? 12.000. 11.000 jamaah. Sudah antum bagi-bagi cari pulau ya. Bikin kerajaan di sana. Ini anak-anak antum. Sahih jemaah. Dan negara senang apabila pulau-pulau kosong itu hidup. Tapi antum menghidupkan tadi, bikin anak yang banyak. Satu sekolahan semua anak antum, alhamdulillah. Semua.
Di zaman Pak Harto, beliau berpikir mengirim orang transmigrasi. Ya, dikirim ke sana untuk memakmurkan negeri. Dan itu memang hal yang harus dilakukan. Tapi ketika pemerintah tidak melakukan itu, ya bismillah. Antum melakukan hal itu dan insya Allah didukung oleh pemerintah kita, jamaah. Maka cari istri yang soleha, yang mau punya banyak anak, dan buat para istri. Ketika suamimu mengatakan, Dek, nambah yuk. Apa? Nambah. Enak banget. Aku yang capek, aku yang hamil, aku yang lelah, engkau nambah sendiri. Ya, jazakillah khairan. Allahu Akbar. Ada perempuan-perempuan yang kayak gitu, yang suaminya harus merayu kalau kepingin nambah anak. Siapa yang ada di sini kayak gitu? Insya Allah nggak ada di sini ya. Alhamdulillah jemaah. Udah ada. Baik, kita dengarkan azan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli. Bismillah. Sebelum kajian kita lanjutkan materinya, ada pengumuman sebentar. Nanti setelah beres kajian, kita akan ada pertanyaan, sesi tanya jawab yang ada dari akhwat. Dan bagi akhwat yang jawabannya pertanyaan terbaik, akan mendapatkan hadiah dan langsung hubungi panitia. Yang kedua, pada isya para jamaah yang di atas atau yang di bawah diharapkan untuk ditahan badiahnya. Ya, kami ulangi, pada isya para jamaah ditahan badiahnya, izinkan kami bersama Ustadz untuk jalan dulu ke bawah. Demikian infonya agar kita bisa mematuhi bersama.
Jazakallah khair. Iya. Jadi ingat, pilih pasangan yang benar. Dan buat para ibu-ibu juga, jangan salah memilih. Nabi SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho sama agama dan akhlaknya. Dua ini modal utama untuk mendidik anak-anak. Suami yang agamanya baik tidak akan membawa yang haram ke rumahnya. Suami yang agamanya baik akan melaksanakan perintah Allah. Suami yang akhlaknya mulia akan memuliakan istrinya dan menyayangi anak-anak. Maka dua. Kalau bicara harta, ya terus terang, di Indonesia ini ternyata faktor paling banyak yang menyebabkan perceraian apa? Ekonomi. Masalah ekonomi. Sampai hari ini. Kalau suaminya itu berakhlak mulia, dia akan tanggung jawab. Dia akan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau tidak, secara agama tidak baik, dia akan sibuk dengan judol. Setelah judol kalah, apa yang dia lakukan? Pinjol. Setelah pinjol nggak bisa bayar, dia kabur menghilang, rumah tangganya berantakan. Maka ingat, agama dan akhlaknya. Nikahkan sudah. Kalau yang lainnya wajah, ya jangan yang terlalu lah. Ya betul, wajah ini sebagian salafus saleh itu mengatakan kalian jangan memaksa putri-putri kalian menikah dengan laki-laki yang mereka nggak suka gitu loh. Dengan wajahnya ya Allah kata dia. Akhirnya rumah tangganya juga nggak harmonis akhirnya. Ya paling tidak standar lah jemaah. Yang namanya ganteng itu juga relatif lah seperti itu. Betul. Relatif. Lama kelamaan ya perempuan yang lihat suaminya ganteng ya dilihat oleh perempuan lain juga suaminya gitu kan. Seperti itu. Kalau yang jelek insya Allah kan nggak dilihat sama suami lain. Artinya dia sendiri yang ngelihat gitu nanti. Baik, jadi tolong jangan salah memilih dan ingat cerita Nabi Ismail diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk ganti istri. Untuk ganti istri. Karena dilihat udah kayaknya pilihan Nabi Ismail nggak benar. Maka jangan sampai bapak-bapak akhirnya harus ganti istri. Kecuali gantinya lebih baik. Boleh jadi gantinya lebih buruk. Siapa yang tahu? Karena ada orang-orang yang dapat istri buruk gara-gara dosa-dosa dia. Maka hendaklah kita memperbaiki diri dan berusaha untuk memperbaiki istri kita. Kemudian orang tua yang ideal buat anak yang soleh ya tentunya dia tidak akan memberikan nafkah kecuali yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram maka akan membuat keberkahan pergi dari rumah kita dan neraka yang akan menanti nantinya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin, daging mana saja yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas bagi dia. Kemudian berdoa. Doa ini menjadi sarana paling mudah sebenarnya. Jadi bapak yang ideal, orang tua yang ideal itu yang selalu menyertakan keluarganya dalam doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak selalu doanya minta punya anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta. Nabi Zakaria juga seperti itu. Ketika punya anak doanya berubah. Doa Nabi Ibrahim itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi jangan sampai orang tua ketika berdoa dia lupa menyisipkan anak-anaknya. Pokoknya yang kau minta kebaikan katakan ya Allah anak-anakku juga ya Allah. Kasih ya Allah. Anak-anakku juga ya Allah. Kasih ya Allah. Antum tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ketika antum doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan juga kepada anak-anakku ya Allah. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Apa saja doa-doa kebaikan mintakan untuk. Dan di antara doa yang paling indah sebenarnya dan Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Quran. Bagaimana ibadur rahman itu berdoa. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari keturunan-keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami.
Jadi orang tua itu gembira ketika ngelihat anak. Seneng dia lihat anaknya. Dan ada sebagian orang tua yang dikenal sama anaknya. Ada sebagian orang tua yang dikenal sama anaknya. Oh ini anaknya. Oh ini bapaknya fulan. Karena anaknya anak soleh. Umpamanya Ustadz Imam Syuhada umpamanya di sini. Boleh dikatakan ini bapaknya Ustadz Imam. Jadi ada orang tua yang dikenal sama anaknya. Biasanya kan anak dikenal sama bapaknya. Ini fulan bin fulan. Ini anaknya fulan. Tapi ada orang-orang yang dikatakan ini bapaknya fulan. Itu mungkin di antara makna qurrata a'yun. Tuh anak jadi penyejuk pandangan orang tuanya. Senang orang tuanya. Kalau dipanggil ke sekolahan. Fadol, bapaknya fulan. Iya, silakan ke sekolahan. Anaknya melanggar terus. Ini bukan qurrata a'yun jamaah. Datang lagi ke sekolahan. Ya Allah nak, tenang ayah. Masih dalam proses. Kan ada yang seperti itu. Nah, tapi terus berdoa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi gak kaleng-kaleng doanya jemaah. Bukan jadikan orang yang bertakwa, enggak. Jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kalau berdoa minta yang paling indah sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan berhenti baca doa itu. Ketika antum diuji dengan anak-anak mungkin yang kurang soleh ya. Subhanallah ya. Terus ya anak ketemu dengan seorang ibu yang sudah tua dia. Dia punya anak satu ya kurang, salah satunya itu kurang soleh lah. Terus ibunya berdoa. Akhirnya anak itu jadi anak yang soleh. Karena kalau sudah besar, sulit dikasih tahu. Antum mau ngasih nasihat, dia udah gede. Tapi tetap kita kasih nasihat. Gitu. Doanya yang banyak minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Jangan dengan emosi. Bapak kalau mau marah sama anaknya, ya jangan di depan anak-anaknya yang lain. Gak perlu teriak-teriak. Ibu juga ya. Emak-emak itu memang dapat ujian dia capek ngurusin anak ini. Dia yang mengandung. Dia yang melahirkan. Dia yang menyusui. Tahu-tahu anak ini kurang menghargai emaknya. Maka terkadang terbawa perasaannya. Nih emak ngomong, nak kalau bisa aku masukkan lagi kau nak. Aku masukkan kau nak. Berarti kan sang anak jadi gak suka sama ibunya. Berarti aku ini gak diharapkan sama ibu. Maka tolong berbanggalah dengan anak. Sampai kena ibu ini bangga punya anak. Ketika harus ngasih tahu anaknya, jangan panggil anak itu, ini yang bandel. Sini. Akhirnya dia bandel beneran. Dan anak ingat. Ya ketika anak-anak, ya orang kampung itu tahu sama anak. Ketika anak punya anak ini jamaah, naik ya ke jendela. Wah, anak ngomong fulan, ini sih. Kata anak punya bibi Syafiq, sini. Kau lebih parah daripada dia. Kata dia. Oh, iya. Nah, artinya kan kita nggak tahu kalau ternyata kita dulu ya parah juga gitu jamaah. Tapi di sini orang tua mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Anak tahu, anak sering dihukum sama abah anak dulu. Tapi abah anak kalau hukum anak itu dikunci pintu kamar. Dipanggil di kamar, dikunci. Baru dikasih hukuman. Dulu orang tua kita kalau menghukum kita, ya semua orang tua punya cara masing-masing dan punya alat masing-masing yang digunakan untuk memukul. Karena memukul diperintahkan dalam agama. Diperintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Itu mulai proses ya. Jangan dipukul. Disuruh aja. Disuruh lagi sampai umur 10 tahun. Artinya mendidik dengan memukul itu sejatinya apabila diperlukan. Hukum asalnya enggak. Hukum asalnya jangan mukul dengan kasih sayang. Tapi ketika dibutuhkan maka ada adabnya. Jangan sampai memukul yang membuat dia terluka dengan luka yang kemudian sampai mati dia bawa nantinya. Cedera dia, enggak. Dan anak tahu, ayah anak dulu ketika menghukum anak, dipanggil anak ke dalam kamar, dikunci, ibu anak enggak boleh ngelihat, ya ibu kesian lah. Seperti itu. Pakai sapu kebas ya apa? Sapu lidi. Ya.
Angkanya berbeda-beda. Jumlahnya itu tergantung pelanggarannya gitu jemaah. Iya, berbeda-beda. Tapi ana rasakan. Ketika selesai dipukul itu, jadi benar kita ini. Tapi berapa hari aja gitu kan. Makanya kadang-kala perlu terus jemaah. Dan orang tua harus memperhatikan anaknya. Ibadah sholat anak itu diperhatikan. Anak ketika kecil nggak pernah ke masjid. Nggak pernah. Ingat, masjid itu hanya mungkin kalau mau sholat maghrib ya. Kita ngaji di masjid ya. Kita sholat biasanya di rumah. Dan anak ingat. Ya namanya anak-anak dulu ya. Kalau orang tua nggak perhatian sama anaknya jadi rusak. Ini poin ini yang anak ingin ingatkan. Jadi ketika nyuruh anaknya sholat, tolong diawasi. Bukan, nak sholat nak, iya. Kemudian dia masuk kamar mandi. Tahu-tahu, assalamualaikum. Nah, berapa rakaat sholat? Udah ya berapa rakaat? Ya 4 rakaat zuhur lah. Bener, iya. Di sini kadang-kala orang tua tidak mengawasi. Ketika tidak diawasi, anak itu akan main-main sholatnya. Dan karena kita pengalaman dulu main-main. Sampai ibu Ana itu melihat Ana dari lubang kunci ya. Jadi lubang kunci zaman dulu itu bisa untuk lihat. Kalau sekarang kan nggak bisa kan? Maka harus dirubah, diganti itu kuncinya. Karena dulu besar-besar kelihatan ya. Kita sholat itu, sarung itu kita giniin aja di atas sejadah, main sudah kita. Syafiq, ternyata diawasin ya. Sekali diawasi kita jadi takut sudah. Karena kita pikir diawasi terus. Padahal enggak sudah gitu jemaah. Maka di sini orang tua, tolong diawasi anak. Ketika nyuruh anak itu sholat, ibu lagi masak, berhenti masak. Berhenti masak. Karena ada orang yang nyuruh terus ditinggal, anaknya datang sudah basah. Sudah sholat, sudahlah kata dia. Kan sholat. Kok cepet? Iya baca qul huwallahu ahad. Gitu. Maka tolong orang tua yang ideal itu meninggalkan semua pekerjaan demi sholat anaknya. Nggak apa-apa. Engkau tinggalkan duduk anaknya. Yona, ibu tungguin di sini. Itu mulai umur berapa? 7 tahun tuh ya. Ketika sudah mulai disuruh, engkau mulai mengawasin dia. Insya Allah kalau dia diawasi, lama-kelamaan sholatnya benar. Tapi kalau sejak awal cuma disuruh, maka engkau akan tahu anak itu ternyata sholatnya nggak benar setelah 2-3 tahun. Harapannya dengan kau memberikan pengawasan, nggak ada memukul itu. Yang umur 10 tahun, itu kan karena terpaksa memukul itu. Ya, kemudian memang kadangkala orang yang penyayang itu harus keras, tegas. Sampai dikatakan, waqasa liyazdajir. Dan terkadang seorang berbuat keras agar anak-anak itu berhenti berbuat kesalahan. Waman yaku rahiman au haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Barang siapa yang pengasih, sekali-kali dia harus bertindak tegas kepada orang yang dia kasih. Jadi beberapa kejadian di negeri kita ya yang kita sayangkan. Ini kalau bicara orang tua ideal ya. Ketika anak itu melanggar di sekolah, kadang-kala orang tua mau bela anaknya. Engkau nggak jadi ideal pada waktu itu. Seharusnya engkau tambahkan hukuman buat anak ketika dia melanggar. Wallah jamaah, jadi guru itu berat. Anak terus terang kalau disuruh ngajar anak-anak SD, kayaknya anak-anak SD itu tiap hari berkurang 1 jamaah. Karena ustadznya nggak sabaran. Anak ngajar anak-anak kuliah. Jadi anak-anak kuliah kan udah gede-gede lah. Tapi kalau ngajar anak SD, SMP, SMA, apalagi ngajar TK, Allahu Akbar, itu membutuhkan kesabaran. Maka tolong para orang tua tadi, ketika gurunya menghukum anaknya, seharusnya kau katakan jazakallah khair. Jazakallah khair. Makasih banyak kau didik anakku dengan benar. Berarti guru ini perhatian sama anak kita. Di antara semuanya anak itu yang dia pukul. Demi menyelamatkan yang lainnya dan demi memperbaiki anaknya. Dan orang tua dulu. Nah ini kenapa anak bicarakan tadi. Di negeri kita, anak-anak kuliah, S1, S2, S3, profesor, nggak ada MK parenting. Nggak ada. Jadi tumbuhlah orang tua yang tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua. Anaknya laporan, dia ikut marah. Seharusnya dia dudukkan anaknya. Kalau dulu zaman kita, yang namanya bullying itu jamaah, dari dulu. Betul Bapak-Bapak? Jangan dipikir sekarang ini bullying itu ada, karena ada media akhirnya jadi viral.
Dan generasinya generasi strawberry. Kalau zaman dulu generasinya, generasi apa gitu ya, Mas? Generasi ban. Lemparkan ke sana, lemparkan ke sini, tetap dia tegar. Dan biasanya guru dulu, kita punya guru SD itu, guru agama ya. Kalau ngasih hukuman itu, ini ditarik ya, Mas. Iya, ditarik sampai jinjit-jinjit kita, Allahu Akbar. Dan tidak berani laporan sama orang tua. Kalau ibu guru, lebih baik lah. Kita dijiwit sini aja. Sampai biru ya, Mas. Sampai warna biru di sini. Jadi kalau mandi di rumah kelihatan, oh Bu, kau melanggar ya. Seperti itu. Ada bekasnya. Kalau yang Pak Guru nggak ada bekasnya, kalau Bu Guru ada bekasnya. Dan itu orang tua nggak ada tanya sama Bu Gurunya. Bahkan kalau bisa dia datang, kalau menghukum lagi 2 kali hukumannya. Itu orang tua yang ideal. Wallah jamaah kita ini sudah capek bekerja, ingin anak-anak kita soleh soleha. Kecuali antum tidak ingin anak-anak itu soleh soleha. Ada seorang ayah yang dia menyekolahkan putrinya di tahfidz. Ya. Di Arab sana kan pondok itu jarang. Pondok itu jarang. Yang ada full day atau sekolah sampai jam 4 sore harinya masuk madrasah lagi di masjid-masjid biasanya. Ini anak perempuannya selalu dimasukkan habis pulang dari sekolah masuk ke madrasah. Di Indonesia dulu ada sistem seperti itu. Masih ada sampai sekarang ya? Nggak ada. Madrasah lagi gitu. Jadi sekolah. Dulu ada kan? Dulu ada ibtida, sekolah umum. Terus nanti sorenya madrasah gitu. Jadi bukan full day. Jadi memang pelajarannya 2. Umum sama agama. Nih anak perempuannya sore hari pokoknya ikut tahfidz. Akhirnya dia ngomong sama ayah. Ini masih kecil nih anak ini. SD dia ngomong, ayah, teman-temanku nggak ada yang ikut ikut tahfidz, cuma aku ini bener anaknya ayah apa bukan? Kok dia merasa dizolimi sama ayahnya? Ayahnya benci banget sama dia mungkin ya. Kok disekolahkan gitu, nggak mau di rumah main gitu kan? Subhanallah, ayahnya ya kalau sudah ngelihat anaknya itu menangis ya tanpa ada suara, ya Allah ya ujian ini ya udah nggak sekolah, udah gimana? Ini sang ayah dikasih taufik, enggak nak, tetap berangkat kono. Ayah sayang sama kono. Terus sampai anak ini SMA. Dan dia terus bersama kawan-kawan yang SD itu ya mah. SMA. Sama kawan-kawan perempuan dia. Dia sudah hafal Quran dan kawan-kawannya nggak ada yang hafal Quran. Baru sang anak mengatakan, ya makasih banyak ya. Makasih banyak. Jadi anak-anak tuh nggak ngerti dengan maslahat dia jemaah. Dia maunya main. Dia maunya bersenang-senang. Orang tua kadang-kala kalah sama anaknya. Iyalah, dia kan masih kecil. Anak kecil itu waktunya bermain gitu di. Iya, anak kecil itu bermain sambil belajar. Tetap dia perlu bermain, tapi sambil belajar. Sampai ada yang mengatakan anak itu sampai SD kelas 4 itu bermain sambil belajar. Dari SD kelas 4 sampai kelas 3 SMA itu belajar sambil bermain. Setelah lulus SMP itu belajar tidak main-main. Ngerti? Sekarang sampai kuliah main. Main tetap. Bukan kuliah Ustadz. Bapak-bapak sudah punya anak masih main. Main game ini. Allah enggak tahu lah main apa. Tapi jelas tadi, perhatikan anak kita. Anak kita nggak ngerti dengan maslahatnya. Dia mungkin melihat kawan-kawannya kok enak hidupnya, dia ingin bersenang-senang. Katakan kepada anak kita, ada waktunya kau bersenang-senang. Ada waktunya. Sekarang waktunya berjuang. Ajarkan kepada anak kita yang terpenting adalah tauhid ya. Kita tahu, ajarkan kepada dia kenapa kita diciptakan. Kemudian jadilah qudwah yang baik ya. Ketika anak itu sudah tumbuh besar dewasa, apalagi di masa sekarang ini, nikahkan anak yang laki dan yang perempuan. Ada sebuah athar ya. Tadi Anda baru baca athar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, zawiju auladakum idza balagu wa la tahmilu athamahum. Nikahkan putra-putra kalian, anak-anak kalian ketika mereka balik, supaya kalian tidak menanggung dosa-dosa mereka. Sekarang orang tua maksa anaknya untuk kuliah. Kuliah nak, nanti nikah kalau sudah punya pekerjaan tetap, bukan sudah bekerja, pekerjaan tetap lagi.
Emangnya nikah itu harus punya pekerjaan tetap? Tidak. Tapi harus tetap bekerja. Kalau orang tuanya mampu, nikahkan. Kau punya uang buat apa? Selama ini orang tua katanya buat anak, buat anak, buat anak. Ini anaknya sudah sampai umurnya, dia mau nikah, duitmu mau dikemanakan? Nikahkan dia. Wah, kalau dinikahkan nanti kuliah nggak selesai. Emangnya wajib kuliah? Enggak. Tapi menjaga diri dari dosa itu wajib. Apa gunanya dia kuliah kalau di tempat itu dia berbuat dosa? Maka tolong orang tua, kalau sudah anaknya baligh dan kau mampu, nikahkan. Tapi dipersiapkan anaknya. Karena generasi strawberry ini bermasalah kalau tidak dipersiapkan. Dia pikir nikah itu bersenang-senang. Allahu Akbar ya. Dapat 2 hari, kok nggak disapa sama istri anak? Biasa, perempuan itu seperti itu. Dia harus tahu dengan karakter perempuan. Dan dia harus bersabar. Kalau dia nggak bersabar, ya udah puasa aja. Karena engkau kalau belum punya kesiapan mental menghadapi ngambeknya istri, menghadapi ruwetnya rumah tangga, engkau jangan nikah dulu. Engkau puasa. Tapi kalau engkau sudah siap, ayah nikahkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang kasih anak sama Allah, falyuhsin ismahu. Hendaklah dia memilihkan nama yang baik buat anaknya. Wa ta'dibahu, diajarin adabnya anak. Fa idza balagha falyuzawwiju. Kalau sudah balik nikahkan. Ini anak kuliah, baliknya sudah lewat. Udah lewat ya, kapan? Berapa tahun yang lalu dia balik. Dan kehidupan sekarang ini, kalau Allah nggak selamatkan, nggak selamat. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyampaikan dalam salah satu kajiannya, pemuda-pemuda sekarang itu menghadapi fitnah yang tidak dihadapi pemuda di masa Rasulullah SAW. Sahih. Di masa para sahabat, pemuda-pemuda itu hidup di lingkungan yang Islami, yang terjaga mereka. Sekarang lingkungannya seperti yang kita lihat, fitnah di mana-mana, laki sama perempuan tanpa batasan, dan dianggap lumrah. Ketika seorang laki-laki dengan perempuan berjalan, dikatakan, oh masih muda gitu. Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. Dengerin. SD juga seperti itu. SMP akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala dia telepon. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Satu-satu, jangan dikasih semuanya, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada Ustadz dan tim dan semua jamaah yang di sini. Saya ingin meminta nasihatnya Ustadz, gimana meluaskan rasa sabar dalam mendidik anak perempuan. Bahkan yang bisa dibilang dia adalah teman bertengkar saya. Lalu kiat-kiat agar menjaga lisan ini untuk tidak berbicara kasar, tidak baik kepada anak. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran. Iya. Perempuan itu bersama anak perempuannya seharusnya dekat. Hanya saja kadangkala sang ibu ini sering sibuk dengan kegiatan. Seorang ibu itu tolong bermain sama anaknya. Jadi anaknya sejak kecil itu tolong didampingi ketika bermain. Karena ada ibu itu, seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu dibiar main sendiri. Main boneka sendiri umpamanya, anak perempuan itu jual-jualan sendiri, ya, gambar sendiri, jangan. Disinilah engkau sudah telat menjalin kedekatan sama dia. Seharusnya main sama dia, duduk sama dia. Dia jual-jualan, engkau jadi pembelinya. Dia masak-masakan, engkau jadi pembelinya. Seneng anak itu. Anak sering dimasakin sama anak-anak. Baba, mau apa? Tadi ya. Mau pizza? Ya, dia masakin pizza sudah. Anak itu senang. Dihargai apa yang dia lakukan. Ketika sang orang tua tidak menghargai anaknya, nih anak jadi teman berantem orang tua.
Maka tolong pandai-pandailah ibu ini mengatakan barakallahu fiik, jazakillah khairan kepada anaknya, walaupun kecil yang dia lakukan. Kita berharap anak kita ini melakukan 10 pekerjaan, tapi ternyata dia melakukan 1. Katakan jazakillah, nak, makasih banyak nak, ibu bangga punya anak kau nak, jazakillah khairan. Jadi anak itu tumbuh di dirinya kalau ibunya ini menghargai. Tapi kadangkala nih anak memang ya tadi mungkin dia nggak pandai bersih-bersih ini itu, akhirnya emaknya kalau marah teriak-teriak sampai tetangga dengar. Jangan. Jadi tadi yang Anda sampaikan, kalau mau ngasih tahu anaknya, tolong tutup pintu kamarnya dan jangan banyak mengeluh. Jangan mengatakan ibu ini nak yang mengandungmu, ibu ini yang ini itu nih anak. Iya. Iya. Anda nggak berharap dilahirkan dari ibu? Gimana? Karena ibunya ngeluh. Kadangkala ibu ini dia pikir yang capek itu dia. Anaknya juga capek dapat ibu kayak gini. Loh, ini yang kadangkala kita memandang hanya dari satu sisi gitu loh. Sehingga sang ibu tadi yang Anda sampaikan ingin kalau bisa nggak punya anak dia. Sang anak juga ingin nggak punya ibu kayak gitu. Maka jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ibu mengeluhkan. Tapi bagaimana dia berharap kepada anaknya. Dia sampaikan, nak, Masya Allah, ketika engkau lahir ada banyak harapan ibu. Dan ibu sudah mulai melihat bagaimana engkau tumbuh akan menjadi kebanggaan ibu. Jazakillah khair. Kalau ada tadi kesalahan, dia punya 10 kesalahan, satu-satu diperbaiki buat anaknya. Dan tolong tadi jangan memanggil anak dari jauh dengan suara yang keras. Nabi SAW mengajarkan jamaah ketika beliau nyuruh Anas bin Malik untuk melakukan sebuah tugas. Kemudian Anas ini telat. Apakah Nabi teriak? Anas! Enggak. Nabi datang. Didatangi ini Anas. Lalu ketika sudah dekat mengatakan, Anas, udah kau kerjakan. Oh iya, lupa ya Rasulullah. Baru dia pergi. Tapi kita, Fulan! Gak bisa pakai mic. Itulah yang menyebabkan akhirnya anak itu jadi teman berantem. Maka jangan ada lagi teriak-teriak. Kalau mau manggil anaknya, datengin. Sehingga anak itu juga nggak akan teriak-teriak nantinya. Barakallahu fikum. Dan bicara sabar ya doa. Minta supaya diluaskan hatinya sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara menghadapi suami yang tidak bertanggung jawab? Nafkah lahir dan batin. Dan tidak ada peran sebagai bapak untuk anak-anaknya. La suami wala bapak. Ini yang kadang-kadang kita tanyakan, dapat dari mana nanti laki-laki kayak gitu? Iya, kecuali nikahnya dipaksa. Tapi kalau itu pilihan, boleh jadi memang anti salah memilih. Apa yang perlu dilakukan ketika salah memilih? Ya diperbaiki. Berdoa. Tetap memuliakan suami. Jadi kalau kita bicara ingin mempertahankan rumah tangga, ya sudah diperbaiki. Tapi kalau engkau mau berpisah, boleh dalam agama. Dengan kondisi suami seperti ini. Tapi Anda rasa itu bukan solusi. Muliakan suamimu. Hargai suamimu. Bikin anak-anak itu cinta sama bapaknya. Karena ada ibu yang senantiasa menggambarkan bapaknya itu buruk di depan anak-anaknya. Nak, kau tahu bapakmu itu tidak bertanggung jawab. Ibu gak pernah dikasih nafkah sama bapakmu. Dan kau lihat sendiri kan? Bapakmu gak pernah ngurusin engkau? Kata dia. Na'udzubillah. Kata sang anak. Iya. Ibu kok mau nikah sama bapak? Anaknya gak punya salah gitu loh. Jangan ditambahin masalah. Tapi bagaimana sang anak dididik sama ibunya? Nah, ketika bapakmu datang, kau sambut bapakmu. Datang, ayah, gimana kabarnya ayah? Pijetin ayahmu. Lama-kelamaan, nih ayah insya Allah akan lembut hatinya. Tapi kalau sang ibu sudah membangun dinding antara anak-anaknya sama bapaknya, maka sang bapak akan berubah sulit. Engkau ingin suamimu berubah, engkau ingin bapak anak-anakmu berubah, maka tolong perubahan itu kadangkala perlu perjuangan dan pengorbanan. Sambil terus didoakan. Barakallahu fikum. Wah, ini mak-mak semua. Mohon nasihatnya Ustaz. Suami ana alhamdulillah suami yang rajin ngaji. Tetapi di rumah juga rajin megang HP.
kurangnya waktu untuk anak-anak dan istri. Padahal anak udah banyak. Seharusnya waktu apa ini? Juga lebih gitu. Seharusnya waktu juga. Ya ini kadangkala ada orang tua yang tidak merasa anak-anak itu adalah tanggung jawabnya, bukan amanah. Antum bakal ditanya. Makanya tadi yang sampaikan hadis Nabi SAW, kullukum ra'in. Kalian semua pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka ini sama ketika dapat orang tua yang sibuk dengan HP-nya, seorang istri jangan menegur suaminya di depan anak-anaknya juga. Jangan mengatakan HP dari tadi pegang HP, jangan. Tapi duduk di samping suaminya sambil ngaji. Nana, yuk kita ngaji yuk samping bapak yuk. Iya, sekalian diruqyah nih bapak. Ya. Jangan jemaah. Kan banyak orang tua itu kalau lihat suaminya apa perlu diruqyah seperti itu. Ya enggak, kalian duduk di sebelah bapaknya, pijetin yuk. Tuh bapaknya lagi pegang HP, mungkin ada kerjaan kantor yang harus dia kerjain. Yuk kita pijetin kakinya. Semoga ayah mudah-mudahan ayah kerjaannya lancar, ini itu ya. Bagaimana menjalin hubungan baik ya, karena asalnya manusia itu dari tanah. Dan tanah itu mudah untuk dibentuk. Hukum asalnya seperti itu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Menghadapi orang yang berbuat salah sama kita, berbuat jahat sama kita, Allah mengatakan balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi gara-gara engkau berbuat baik itu bisa berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka tolong lakukan hal-hal yang membuat ya ketegangan itu jadi hilang. Soalnya kalau sudah cerita kayak gini biasanya, aduh gimana sih menghadapi suami kayak gitu. Tadi suruh dekati anak-anaknya. Ketika bapaknya sibuk pegang HP, ayah kita boleh main di sini ayah. Kita ingin dengar cerita ayah. Dipaksa, dipancing tuh ayah untuk mengeluarkan banyak pengalaman dia. Tapi kalau ibunya nggak pandai, yang ada cuma mengeluh, yang ada cuma menegur, ya akhirnya nggak baik-baik suami. Sambil terus didoakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati para ulama, ustadz dan keluarga ustadz sekalian. Ustadz, ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana menghadapi suami yang suka marah karena hal kecil. Sehingga ada rasa ketakutan saat dimarahi oleh suami. Apa yang harus dilakukan oleh istri dalam kondisi tersebut? Jazakallahu khairan ustadz. Jangan bikin hal kecil itu. Nah, ketika istri tahu suaminya marah gara-gara hal yang remeh, maka bagaimana engkau menghindari hal-hal yang remeh itu? Dan usahakan di malam hari ketika engkau tahu punya suami seperti itu, sebelum tidur sampaikan, bang aku minta maaf bang ya, aku belum sempurna, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi. Terus kau katakan seperti itu, kasih nasihat aku bang. Karena memang ada perempuan yang menyalahkan suaminya, ya memang suaminya salah, tapi cara memperbaikinya yang kadangkala dia nggak tahu dan nggak paham. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya, tentang wanita penghuni surga yang penyayang, yang mau punya banyak anak. Di riwayat lain ditambahkan al-a'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia idza asa'at au usi'a ilaiha, dalam dua kondisi, kalau perempuan ini menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang ke suaminya. Mungkin sebagian orang berpikir, loh kok bisa Ustaz? Yang salah suami. Oke, kalau perempuannya yang salah, dia minta maaf. Tapi yang salah suaminya. Masa si istri suruh minta maaf? Kan nggak benar. Enggak, itu benar. Itu ajarannya. Kalau ingin punya rumah tangga yang harmonis, kalau ingin seperti yang Allah firmankan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bagaimana menghadirkan cinta dan kasih sayang di rumah? Ternyata istri itu punya senjata yang paling indah. Dia datang ke suaminya, dia minta maaf. Sampai Nabi SAW memberikan sebuah gambaran yang indah. Nih perempuan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya lalu mengatakan, la adzuku bi ghamdin au bi ghumdin hatta tardo. Bang, aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku bang. Bisa istri-istri bapak-bapak melakukan itu? Aduh, bisa lah jemaah, bisa insya Allah, istri yang soleh. Maka tadi seorang istri yang tahu suaminya
marah gara-gara hal yang remeh, engkau sudah harus tahu ketika ada hal remeh suami marah datang, bang aku minta maaf, aku salah, aku akan perbaiki. Dan jangan kemudian menganggap hal itu remeh, karena jadi bom waktu nih. Aduh Ustaz, cuma masalah remeh Ustaz, na'udzubillah nih orang ngaji di mana dia. Loh, jangan kayak gitu, karena memang ada laki-laki yang modelnya seperti itu. Dan ada asap, ada api. Maka tolong jangan sampai ada asap. Apa yang dilakukan? Apinya dimatikan. Jangan masak. Hah? Jangan masak ya? Jangan masak. Dimatikan apinya jemaah. Barakallahu fiik, sambil didoakan. Dan insya Allah ketika istri terus memuliakan suaminya, menghargai suaminya, minta maaf sama suaminya, insya Allah istri itu akan merasakan baiti jannati. Tapi kalau sang istri ini kurang melayani suaminya, nggak menghargai suaminya datang dari tempat kerja, sang istri sibuk sama anak-anaknya, tolong ketika suami datang, engkau sibuk sama suami. Setelah selesai, silahkan sibuk sama anak-anak. Jadi istri ini jangan terlalu dekat sama suami, sehingga suami jadi bosan. Betul bapak-bapak? Mikir juga bapak, masa Ustaz ya seperti itu ya? Iya. Jadi istri itu tadi ketika dia harus ngurus anaknya, fokus sama anaknya. Karena kalau dia tahu-tahu dekat sama suaminya, anak-anaknya nggak diurusin, ya dia juga nggak suka gitu loh. Maka harus pandai-pandai. Jangan menjauh dari suami dan jangan terlalu dekat sama suami. Maksudnya itu terlalu nempel kayak perangko tadi ya. Akhirnya nggak ngurusin tugas-tugasnya dia. Jadi sebaik-baiknya urusan itu yang di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir nih jamaah. Jam 8 ternyata udah jamaah. Ana memiliki anak laki semua. Ana sering sekali mengingatkan anak-anak untuk sholat di masjid. Tetapi suami Ana lebih sering sholat di rumah. Terkadang Ana kesel kepada suami. Tapi Ana bingung bagaimana cara menegurnya. Karena sudah pernah berkali-kali diingatkan. Jadi kadang Ana suka marah, melampiaskan kepada anak-anak. Karena sebetulnya Ana kesel kepada suami. Ana suka nggak enak hati dengan anak karena suami jarang sholat di masjid, padahal seharusnya suami yang mengajak anak. Mohon sarannya Ustaz. Engkau cari 1000 alasan agar anak-anak tetap menghargai bapaknya. Kalau bapaknya sholat di rumah, umpamanya katakan kepada nak, engkau perlu pahala yang banyak. Mungkin ayahmu capek, mungkin ayahmu lelah. Cari alasan. Sehingga sang anak ini memaklumi ayahnya. Tapi kalau engkau kata, nak jangan kayak bapakmu. Waduh, itu sudah anak ini, oh berarti bapak ini nggak soleh kata dia. Walaupun memang bapaknya belum soleh gitu kan. Anak dapat kiriman, bapak-bapak yang sholatnya rajin di rumah itu, bapak yang solehah kata gitu. Nggak, alhamdulillah engkau punya suami yang sholat, alhamdulillah. Bersyukur. Cuma mungkin dia tadi belum ke masjid. Bagaimana engkau mendidik anakmu tetap menghargai bapaknya dan anak itu tetap sholat di masjid? Dengan cara tadi mencarikan alasan kenapa bapaknya sholat di rumah. Engkau alhamdulillah, engkau sehat nak. Engkau masih kecil ya. Engkau bisa berlari. Kalau bapakmu ya boleh jadi dia sudah capek pulang dari kerja. Maka bismillah, engkau doakan bapakmu ketika engkau ke masjid. Dan setiap engkau mau ke masjid, engkau datang izin sama bapak. Ya, aku ke masjid ya. Seperti itu. Pulang dari masjid, datang ke ayahmu. Ya, alhamdulillah udah pulang dari masjid ya. Tadi ada ini, cerita. Anakmu suruh cerita sama ayahnya. Sehingga lama-kelamaan yang ngajak itu bukan ibunya lagi, tapi anaknya. Ya, ayolah ke masjid ya. Aku kepingin digandeng sama ayah ke masjid. Cuma seperti itu. Tapi kalau sang ibu mengatakan kepada suaminya, sini kau, duduk sini. Suaminya digini, jangan gitu loh. Ketika di atas tempat tidur ya, lagi tidur, lagi ngobrol enak, bang, anak-anak alhamdulillah bang, udah pada sholat di masjid hari ini, doakan bang ya mudah-mudahan anak-anak istiqomah. Nggak usah ngomong, engkau kapan ke masjid bang? Enggak. Jadi kadang-kadang sindiran istri itu menyayat hati, gitu kan? Maka nggak usah disindir, tapi diminta untuk mendoakan anak-anaknya. Terus seperti itu. Insya Allah lama kelamaan semoga sang bapak jadi ke masjid.
soleh gitu kan. Insyaallah jemaah. Alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur ya, banyak bersyukur dapat suami yang masih sholat, karena ada suaminya yang belum sholat, ada yang sholatnya bolong-bolong, tapi semua itu insyaallah dengan memohon kepada Allah dan berjuang, Allah kasih kemudahan. Itu yang dapat Anda sampaikan jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pertanyaan yang paling indah, yang paling indah yang mana jemaah? Yang paling berkesan? Iya, yang kayaknya yang terakhir ini nggak apa-apa lah. Soalnya anak capek kalau suruh milih lagi jemaah. Barakallahu fikum. Taib, itu yang bisa Anda sampaikan yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.